Yang tadi bikin tabel buku lah. Tadi kalau misalnya ada muncul error itu diulang aja, bikin tabelnya dari create tabel buku pakai panah atas bawah. Kecuali misalnya kita mau ubah tipe data atau nama fieldnya nih salah, baru pakai alter table modify. Tipe bukan tipe, alter table modify, terus fieldnya apa yang mau kita ubah atau tipenya. Jangan lupa dikerjakan ya di akhir pertemuan, nanti projectnya dikumpul untuk syarat sertifikat praktikum. Masih ada yang belum kah? Atau udah semua? Udah. Ada. Kalau sudah berlanjut lagi lah bikin tabel peminjaman buku. Create tabel peminjaman daftar buku buku buka kurung. Field yang pertama itu ID dengan tipe data integer, panjangnya 11, kita jadikan dia primary key dan auto increment. Auto underscore increment. Jadi ID-nya ini kita bikin dia otomatis dari database aja, nggak usah input manual. Karena kita mau bikin di sini relasi tabel antara tabel peminjaman buku ke tabel buku dan ke tabel anggota. Nah, selanjutnya kita bikin lagi field-nya ID underscore anggota dengan tipe data varchar panjangnya 20 dan no. Nah, ID anggota ini kan dia mau kita jadikan foreign key. Otomatis kita harus menyamakan nama field-nya dan tipe datanya sesuai dengan di tabel anggota. Jadi kalau misalnya ternyata di situ ID anggotanya itu nggak pakai underscore, jadi kita harus menyamakan sama di tabel anggota. Karena di tabel anggota tadi itu pakai underscore ya, jadi kita harus sama persis dan tipe datanya harus sama juga. Tarik cara notnya. Oke, lanjut. Kita bikin field nama anggota dengan tipe data varchar panjangnya 100 dan not 0. Bentar. Nah, kita bikin foreign key untuk kode buku. Nah, ini sama juga. Kalau misalnya dia pakai underscore di tabel buku, otomatis di tabel peminjaman buku juga harus sama. Dengan tipe datanya tadi varchar dan panjangnya 11. Dan oh. Oke, lanjut. Judul buku, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Dan tidak boleh kosong.
lanjut. Kita bikin field tanggal peminjamannya ya. Tanggal pinjam pakai tipe data date dan no. Terus juga kita bikin tanggal jatuh temponya. Jatuh tempo, date, not now, jatuh underscore tempo. Nah, kalau bikin field itu nggak boleh ada spasi. Jadi untuk spasinya kita harus pakai underscore. Jatuh tempo tadi ya, jatuh underscore tempo, tipe datanya date dan terus status. Jadi nanti status ini adalah status buku itu, status peminjamannya sudah dikembalikan atau belum dikembalikan. Jadi status tipe datanya varchar panjangnya 20 dan not null. Kita enter. Nah, di sini setelah ini kita mau bikin relasi tabelnya. Jadi kita masukkan foreign key foreign key-nya yang pertama tadi ada ID underscore anggota. Reference bertipe reference referensinya ke tabel mana yang foreign key ada di tabel peminjaman buku ini. Referensinya ke tabel anggota. Karena di tabel anggota itu ada primary key-nya. Kita masukkan nih primary key-nya. ID anggota. Foreign key, ID anggota dari tabel pinjaman buku ya. Terus referensinya ke tabel anggota yang ada primary key-nya. Oke, koma, kita enter lagi. Foreign key untuk yang kode buku. Kode underscore buku. Referensinya ke tabel buku. Karena di tabel buku yang jadi primary key-nya adalah kode underscore buku. Tutup kurung 1 kali dan titik koma. Nah, sampai muncul notifikasi query oke, berarti kita bikin tabel peminjaman bukunya berhasil dan juga kita sudah berhasil bikin relasi tabelnya ke tabel buku dan tabel anggota. Ini yang absen ada 28 ya. Tapi di sini ada berapa nih? Ini ada 24 ya.
Nah, lanjut untuk menampilkan struktur tabel peminjaman buku, query-nya adalah describe. C, nama tabelnya peminjaman underscore buku. Nah, jadi yang kita bikin primary key di sini adalah ID dan dia kita bikin auto increment. Jadi fungsi auto increment itu dia ID otomatis di dalam database. Jadi kita nggak perlu ya pakai input manual. Dan yang sebagai primary key, sebagai foreign key-nya, yang sebagai foreign key-nya yaitu ada ID anggota dan kode buku. Sudah berhasil semuanya bikin tabel peminjaman bukunya. Ada yang error kah? Aman, Bu. Nasib aman lah. Tahu kecepatan kah? Enggak. Sambil dilihat juga lah modulnya kalau ada yang ketinggalan. Lanjut, kita mau bikin tabel user. Nah, jadi tabel user ini nanti ada field-nya level. Jadi level itu eh, membedakan hak akses untuk admin dan juga user. Di aplikasi nanti admin itu bisa mengakses semuanya, mengakses data, menginput, mengedit, menghapus, sedangkan user itu cuma bisa baca data aja. Karena kalau bikin project itu biasanya wajib ya kalau bikin login. Dan wajib juga ada validasinya. Lagi mau bikin aplikasi untuk skripsi, nah biasanya tuh diminta mumpung uji itu wajib ada validasi. Kalau misalnya bikin web ya. Nah, lanjut kita bikin tabel user, create tabel user. Create tabel, nama tabelnya user, kita enter. Nah, terus field yang pertama itu ID underscore user, tipe data integer, panjangnya 11, kita jadikan primary key, dan kita mau dia pakai auto increment atau ID otomatis. Perlu kita input manual. Kita enter, terus nm underscore user, dengan tipe data varchar, panjangnya 50, dan dia tidak boleh kosong. Jadi pakai not null. Untuk username, pakai tipe data varchar. Panjangnya 50 dan not null. Sama. Ini sudah loh tabel peminjaman buku. Username, terus password. Tipe datanya varchar. Panjangnya 50 dan 0. Level. Tipe datanya varchar. Panjangnya 10 dan not 0. Kita bentar. Query oke. Berarti kita berhasil bikin tabel user. Jadi primary key-nya ID user. Nanti levelnya itu ada admin dan juga user. Admin itu hanya satu. Dan sisanya user. User itu nanti untuk login si anggota. Tapi anggota itu punya hak akses cuman baca data aja. Nggak bisa ngerubah data atau input data. Terus kita lihat struktur tabelnya. Describe user.
Udah berhasil lah kita bikin tabel usernya. Jadi kita harus ingat nih query-query-nya supaya ujian nanti nyaman. Oh ya, lanjut. Kita mau input data nih, cuman satu aja yang kita input data di bagian tabel user. Jadi kita nggak perlu input lewat webnya yang localhost phpMyAdmin itu. Jadi langsung di sini aja di command prompt. Cuma satu data aja yang kita isi di tabel user. Query-nya adalah query untuk input data atau menambahkan data di tabel adalah insert info. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya tadi kan tabel user. Terus value ini adalah, nah di dalam kurungnya ini baru isi datanya. Value itu nilainya, lalu isi datanya. Biasanya kalau misalnya kita input data lewat di web lo, ID ini sebenarnya nggak perlu diisi karena dia otomatis. Tapi karena kita lewat command prompt, jadi kita tambahkan di sini ID-nya. Istilahnya itu input manual karena kita command prompt, bukan yang lewat di webnya gitu. Nah, jadi otomatis kita input manual di sini untuk menambahkan datanya di tabel user. Nah, tadi ini ID-nya 1, nama usernya admin, huruf A-nya besar ya. Terus username-nya huruf A-nya juga besar, admin. Karena besar kecil huruf itu mempengaruhi, dia sensitif banget di pemrograman. Jadi besar kecil huruf sangat mempengaruhi. Oke, itu nama usernya admin, username-nya admin juga, huruf A-nya besar. Nah, kita mau nih passwordnya itu terenkripsi. Jadi kalau misalnya kita nginput nih, misalnya passwordnya admin, tapi kita maunya tuh passwordnya itu nggak diketahui oleh orang lain, alias terenkripsi. Caranya pakai MD5. MD5, lalu kita isi mau passwordnya apa. Misalnya passwordnya admin. Nah, terus levelnya dia sebagai apa? Sebagai admin. Insert info user value. Nah, datanya itu tadi admin. Terus passwordnya pakai MD5 supaya terenkripsi. Terus kita enter. Nah, query oke. Jadi pakai MD5 itu supaya password kita itu lebih aman. Nah, untuk menampilkan data dari tabel yang udah kita buat, query-nya adalah select bintang from nama tabelnya user. Nah, passwordnya terenkripsi. Passwordnya terenkripsi, terdiri dari huruf dan angka. Padahal kita tadi ngetik admin. Nah, itu kalau bikin, nanti kalau misalnya kalian bikin aplikasi buat PKL atau skripsi pakai MD5. Mungkin udah tahu juga lah. Udah pernah belajar juga lah. Nah, itu tadi kita bikinlah tabel-tabelnya untuk aplikasi perpustakaan. Sampai sini ada yang ditanyakan kah? Atau ada yang belum? Atau ada yang ketinggalan? Atau sudah semua kah? Paham aja lah kira-kira. Ketinggalan, boy. Oh, Ketinggalan. Di mananya? Mulai awal, Bu. Error. Oh, yang mananya error ya? Udah mau, Bang Boy. Tadi nggak ingat menyalakan SEM-nya. Oh lah.
Iya, jadi kita nyalakan SEM dulu, baru command prompt-nya di sini. Nah, di modulnya tuh tadi kita ketikkan dulu loh cd titik-titik slash. Terus ada error lagi kah yang lain? Yang mana errornya? Aman, Bu. Aman lah, aman sip aja lah. Nah, kalau Bu, nanti rekodnya nih dikasih lah Bu, di share lah Bu di Telegram. recordnya kah? Bisa, tapi ini udah terrecord loh. Bisa aja, Bang. Kalau Oke mau, Bu, nanti minta Bu lah. ya bisa. Nanti itu modulnya juga udah ada di grup. Berarti videonya main semua. Nah, kalau sudah semua, di studi kasus yang kedua ini, kita mau bikin form PHP. Jadi di form PHP itu kita bikin koneksi MySQL, koneksi ke database, dan juga form untuk input data, edit data, hapus data, untuk aplikasi perpustakaan. Nah, kalian tuh udah download file yang RAR di grup yang Ibu share kemarin. Nah, itu coba kalian buka dulu foldernya. Nah, kalian buka dulu lah foldernya. Nah, di sini ada folder CSS, image, JavaScript, dan juga Note-link ini. Ini kalian copy aja lah. Kalian copy lo, terus kita cari folder htdoc. Folder htdoc di SAM htdoc. Nah, lalu kita bikin folder baru. Folder baru lah. Terus kasih nama praktikum web semester 6. SAM 6. Nah, kalau sudah, tinggal kalian paste di sini. Folder CSS, image, dan JavaScript-nya. Ini kita ngambil dari Bootstrap. Nah, sudah. Kalau sudah, buka Visual Studio Code. Visual Studio Code. Nah, kayak biasa, buka foldernya. Open folder. Terus buka foldernya. Ini loh, di htdoc, praktikum web semester 6. Di select folder. Yang ketinggalan sambil dikerjakanlah di modulnya. Kalau yang ketinggalan bikin database tadi. Nah, kalau sudah di sini, kita bikin file baru. Jadi file baru ini untuk koneksi ke database-nya. Kita bikin file baru, yaitu file PHP. Kita namai filenya koneksi, terus tipe filenya PHP. Tanda bahwa kita bikin file PHP itu
tandanya adalah ini, membuka PHP dan penutupnya. Nah, ini dia. Nah, pertama kita bikin variabel baru dulu dengan nama koneksi. Kita mau bikin koneksi ke database tadi, database PHP-admin. Pakai query extensionnya MySQL Connect. Nah, ini MySQL Connect ini untuk query koneksi ke database. Terus kita isi di sini localhost, terus username-nya root. Ini sama kayak kita, ini ketinggalan nih. Ini sama kayak kita koneksi di awal tadi ya, di command prompt. Nah, terus passwordnya kita kosongkan aja. Lalu nama database-nya apa yang udah kita bikin tadi? Praktikum web sem 6 titik koma. Lanjutlah, kita bikin validasi di sini. If MySQL connect underscore r no, nah maka kita bikin pesan. Bentar lagi logout lagi nih. Dia setiap 45 menit lah. Nah, terus echo namun kita tampilkan pesan koneksi gagal. Nah, jadi kalau misalnya nama database-nya salah, maka akan muncul pesan koneksi gagal. Atau misalkan nih, kita mau login tapi nama database-nya tuh nggak ada kita buat, maka akan tetap muncul pesan koneksi gagal. MySQL connect error titik koma. Nah, ini form untuk bikin koneksi ke database. Karena kita udah bikin form ini, nanti kita tinggal panggil aja nama filenya dengan query include. Nah, habis ini kita mau bikin form login. Form login untuk masuk ke beranda atau home administrator. Lanjutlah, kita bikin file baru namanya login. Nah, untuk format bikin form HTML itu kita harus hafal. Doc type HTML. Nah, kita harus hafal formatnya. Di dalam HTML itu ada heading. Di dalam heading itu ada title.
title. Nah, di dalam HTML itu ada body. Nah, ini adalah format untuk bikin form HTML. Jadi jangan sampai lupa. HTML language-nya English. Terus di dalam heading, atau head, kita kasih meta, set 8. Terus kita bikin meta name viewport. Jadi ini fungsinya bikin layout kita itu responsif gitu di web, bisa menyesuaikan ukuran. Content with device with initial scale device with initial scale to fit sama dengan 0. Nah, ketik itu dulu lah. Nah, kalau sudah, buka folder yang tadi. Tulis sini saja. Nah, buka di sini yang not link tadilah. Terus di sini adalah link template form login. Nah, ini kalian copy. Copy loh. Terus kalian paste di bawah sini. Nah, itu link untuk CSS-nya. Untuk form login lah. Terus kita isi titelnya. Titel ini untuk judul halaman. Judul halamannya aplikasi perpustakaan. Terus di form login ini ada style tambahan. Jadi kita bikin background-nya itu pakai gambar dan juga untuk bodinya itu biar lebih menarik. Nah, nanti kita bikin file CSS setelah bikin form login ini. Tapi kita bikin linknya dulu sebelum bikin filenya. Jadi tinggal bikin filenya aja nanti. Nah, kita bikin linknya lah untuk file CSS, link, file, style, sheet, tipenya text, atau CSS, ref. Nah, perlu diperhatikanlah kalau misalnya kita mau bikin link untuk memanggil file CSS, itu ini formatnya link rel. Jadi rel ini menandakan bahwa kita itu mau bikin file CSS. Sama tipenya juga rel dan tipe. Nah, ref ini adalah link untuk menuju filenya. Jadi kalau misalkan filenya itu ada di dalam folder, contohnya misalnya ada di dalam folder image misalnya. Nah, kita tambahkan dulu nama foldernya di depan. Tapi kalau misalnya dia ada di luar folder yang ini, yang 3 ini, jadi langsung aja panggil nama filenya. Lanjut, kita bikin
link untuk JavaScript-nya. Jadi kita bikin link untuk mengaitkan di folder JS ini. Query, script-nya adalah script tipenya apa? Tipenya itu text JavaScript. Nah, selanjutnya, kalau untuk bikin link JavaScript, itu pakai format script dan ada penutup script di belakangnya. Dengan tipe teks atau JavaScript, nah itu membedakan bahwa kita mau bikin mau bikin link untuk ke file CSS atau ke JavaScript. Nah, kalau link menuju ke filenya, kita pakai script src atau source. Karena dia ada di dalam folder, jadi panggil dulu nama foldernya, baru nama filenya. Nah, ini adalah format untuk bikin file HTML dan juga PHP. Jadi, nah yang ini yang bakalan kalian ketik waktu ujian kompetensi. Jadi ini harus ingat yang ini. Linknya, scriptnya. Body aja ketinggalan, dia nggak bisa itu. Nggak tampil maksimal di Chrome-nya. Karena ini udah format untuk bikin file HTML. Nah, lanjutlah. Ini sudah heading, sudah selesai. Jadi kita mau bikin isi dari tampilan form login-nya. Kita panggil kelas untuk layout. Jadi script-nya adalah div class container. Kita bikin kelas namanya container. Di mana ada div pembuka, pasti ada div penutup di belakangnya dengan tanda garis miring. Terus kita bikin judul,